Mari kita orang tua mengajarkan tentang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Saya bilang kepada anak-anak saya, kalian cari jodoh, ingat, kita tidak cari yang kaya, kita tidak cari yang punya jabatan, kita cari orang yang takut akan Tuhan. Mami gak peduli, ya, bukan soal dia kaya atau dia orang punya jabatan, orang hebat, no. Cari yang takut akan Tuhan, ya. Jangan punya pemikiran, kan menikah itu perlu biaya, nanti kita punya anak, jadi saya harus dapat suami yang kaya raya. Warisan terbaik yang bisa engkau tinggalkan bagi anak cucumu adalah iman, bukan kekayaan. Sayang sekali banyak orang tua melupakan pendidikan kepada anak-anak mereka dalam iman, karena mereka sibuk cari uang. Mereka berkata, Bu, saya harus kerja, supaya saya bisa tinggalkan warisan buat anak cucu saya. Warisan apa yang kau tinggalkan? Maaf Bapak Ibu, engkau tinggalkan kekayaan, anak-anakmu berantem. Saya udah banyak konseling orang yang punya kekayaan banyak. Pada akhirnya anak-anaknya berantem karena harta. Uang itu membuat orang jadi gila. Bahkan hubungan saudara bisa putus, saling lapor, saling penjarakan, cuma gara-gara harta. Makanya taruh iman sebagai warisan yang utama yang harus engkau tinggalkan bagi anak cucumu, amin. Tentang takut akan Tuhan, tentang hormat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan itu yang utama. Apalagi kalau mereka masih kecil-kecil. Jangan engkau lepaskan didikan anakmu kepada orang lain. Anak waktu kecil itu engkau harus yang pegang. Tanamkan iman kepada dia sejak masih bahkan dalam kandungan. Ibu-ibu, makanya banyak anak-anak lahir dengan kelainan. Kenapa? Masih dalam kandungan aja mamanya udah stres. Tuhan yang sudah memberi kehidupan, Tuhan juga yang akan menjamin setiap anak-anak cucu kita. Amin. Tapi bukan berarti kau punya anak 12. Ajarkan kepada anak-anakmu iman yang benar. Ya, supaya kita membangun keluarga itu yang kokoh. Ini pesan penting bagi kita dalam keluarga. Tegur anak-anakmu kalau mereka hidup dalam dosa. Ajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Kalau mereka berbuat dosa, marahi mereka. Marahi, nggak apa-apa, tapi engkau menyelamatkan jiwanya. Dia tahu bahwa engkau marah kalau dia berbuat jahat. Kan kita bukan marah-marah, kita marah ada alasan. Kalau tiap hari kita marah-marah itu gila. Tapi kalau dia berbuat dosa lalu kita tegur, kita marah, ya itu wajar. Apalagi engkau punya wibawa ilahi. Apalagi kalau engkau hidup dalam kebenaran, tanpa engkau bicara banyak, anakmu tahu. Karena engkau menjadi teladan sebagai orang tua. Masalahnya kalau kita tidak menjadi teladan, ya kita orang tua pun hidup dalam dosa, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita merokok lalu kita ngomong sama anak kita, jangan merokok kau ya, rokok itu tidak baik. Bapak aja setan, mau tegur anaknya suruh tobat, bagaimana caranya? Bertobat. Kalau anak mau berbuat salah, panggil dia 4 mata, ngomong. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, selagi anakmu kecil, didik dia dalam firman. Sebab ketika engkau tidak didik anakmu, dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak kita lihat anak-anak menyusahkan orang tua di hari tua. Kenapa? Karena gak pernah dididik, dimanja. Apalagi opa-opa yang udah punya cucu, cucunya setengah mati dimanja lebih daripada anaknya. Ya, apa-apa dituruti kalau opa sama oma itu. Ya, gak apa-apa. Kamu tahu orang bebal itu apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi gak mau melakukan. Itu namanya bebal. Ya karena kalau sudah SD ke atas tuh kita udah gak bisa pukul. Dia yang sakit hatinya. Makanya ada batas usia untuk mendidik anak. Ya, makanya saya bersyukur punya anak yang denger-dengeran. Tapi saya bersyukur anak saya itu dari masih kecil. 2 tahun saya ajak pelayanan di gereja. Duduk, saya bilang di depan, Mami mau khotbah, kamu duduk ya. Karena kan kita gak pakai pembantu, gak ada babysitter. Bagaimana hidup aja pas-pasan. Saya pelayanan naik motor. Saya ajak anak ya, saya bonceng di motor di depan. Ayo dek duduk di situ, Mami nanti maju ke depan khotbah, kamu jangan gerak-gerak, duduk di sini ya sampai selesai Mami khotbah. Dia enggak turun loh. Saya khotbah 1 jam, dia duduk di situ anak 2 tahun. Sampai jemaat tanya, Bu anaknya dikasih makan apa? Kasih makan firman. Didik anakmu. Ya anak saya kecil-kecil saya ajak ke rumah orang. Dek sampai di sana duduk, nggak ada yang bergerak, kalau nggak disuruh minum jangan duduk. Anak saya 3. Ya. Mereka gini sedikit, saya cuma lirik, tahu langsung. Duduk. Ya, kenapa kita ajari mereka. Mereka kalau diajar, tapi anak sekarang, ya, kalau nakal dikit, nangis dikit, nih, main handphone, nak main handphone, nak duduk ya.
Main-main, ada game ini bagus, game. Jadi itu anak-anak sekarang masih kecil-kecil udah terikat dengan handphone. Bahkan kemarin saya itu di mall ada satu orang ibu sudah gak bisa menenangkan anaknya. Dia panggil security, Pak polisi. Anaknya umur 2 tahun bawa handphone. Jalan saudara itu anak di mall begini. Nabrak orang, pegang handphone. Lalu mamanya panggil, Pak polisi, sini Pak polisi. Saya pas lewat, Pak enggak boleh main handphone kan anak kecil. Dasar security juga tidak bermental polisi tuh. Dia cuma gini, enggak boleh dek. Anaknya lihat gini, main lagi. Enggak peduli. Bayangkan, ada orang tua datang bawa anaknya, Bu doakan anak saya, kenapa? Terikat dengan handphone. Saya bilang, mau saya tumpang kaki pun enggak bisa. Kamu orang tua berdua harus sepakat mendidik anak. Enggak boleh ya enggak boleh. Ya ajar anakmu dalam Tuhan. Saudara mau dihormati Tuhan? Caranya bagaimana? Bukan engkau kasih persembahan banyak. Bukan engkau bayar buah sulung. Bukan engkau kasih perpuluhan yang banyak. Caranya engkau menghormati Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kalau ada anakmu berbuat dosa, tegur mereka. Marahi mereka. Kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau diam. Karena engkau akan dianggap menghujat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sangat berbahaya ketika kita tidak menghormati Tuhan. Kita ngomong yang keras supaya kita tobat. Tidak main-main. Neraka itu ada. Penghukuman kekal itu ada. Jangan engkau bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan engkau hidup tidak menghormati Tuhan. Engkau membiarkan anakmu. Engkau tidak pernah peduli. Selama masih ada waktu, tangisilah jiwa mereka. Sebelum terlambat. Apakah engkau tidak rindu engkau dan seisi rumahmu masuk dalam kerajaan sorga, kita duduk makan sehidangan dengan Tuhan? Ataukah engkau melihat anakmu terbakar di dalam kebinasaan api neraka? Dan ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi engkau menangis.